Tolong, sebagai seorang figur, kita beraspirasi itu boleh, kritik itu boleh, karena agar seimbang. Cuman kalau kita menyampaikan sesuatu informasi yang berdasarkan asal klaim, itu bahaya. Maka Pak Doni itu menasihati Mas Haji melalui saya, tolong, angkatlah pariwisata, lalu pemulihan ekonomi dari sektor musik, entertain, itu nggak masalah. Dan kalau bersuara tentang kesehatan nggak apa-apa, tapi jangan memberikan info yang salah, karena itu berbahaya. Ya, mulai dok. Halo. Ya, oke Dokter Tirta. Yoi. Melihat kasus Anji dengan Hadi Pranoto, melihatnya seperti apa sih dok? Jadi kalau kasusnya Aji sama Pak Hadi Pranoto itu kan sebenarnya viral tanggal 31 Juli. Saya sebagai seorang dokter yang melihat, saya berkonsultasi dulu dengan Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Lalu Pak Doni memerintahkan saya untuk menemui Mas Haji dan menegur. Nakes-nakes sudah menegur Mas Haji, cuma mungkin karena beliau sibuk, karena beliau pada waktu itu ada di Mas Haji itu pada waktu itu ada di Tegalmas kalau nggak salah, pulau di Lampung, ngurus pariwisata, jadi nggak digubris. Setelah saya tekan di media sosial, akhirnya Mas Haji mengajak saya bertemu di Gunung Puntang. Pada waktu itu saya menyampaikan pesan-pesan dari Pak Doni Monardo selaku Kepala BNPB. Nah di situ Mas Haji mengakui kesalahan karena membuat gaduh dengan video tersebut. Dan dia juga mengakui tidak mendigging atau tidak menggali informasi lebih lanjut dengan Pak Hadi Pranoto. Sebenarnya soal obat herbal, kami nggak masalah kok, kami sangat mendukung banget pengembangan obat herbal. Karena obat herbal itu sudah masuk di kuliah-kuliah di Fakultas Kedokteran dan Farmasi, juga masuk ke LIPI. Cuman yang salah dari video tersebut adalah dua, yaitu klaim bahwa obat herbal merupakan obat COVID, itu salah. Yang kedua adalah klaim profesor. Kalau memang itu profesor, tolong dibuktikan dari mana, univ mana, dan gelarnya dari mana. Biasanya di situs dikti atau sekolah itu ada. Dan kalau misal obat herbal itu bagus dan emang terbukti obat COVID, itu harus dibuktikan secara ilmiah. Karena secara ilmiah itu prosesnya ada 5 tahap. Yang pertama uji preklinis itu pakai hewan, kedua uji safety itu 400 manusia, yang ketiga adalah menggunakan uji efektivitas. Nah, vaksin yang diproses Sinovac oleh Bio Farma dan kawan-kawan di Unpad, GM, UNI, Erlangga, Unan, Unhas itu sebenarnya maksudnya tahap ketiga semua. Obat herbal tersebut tahap ketiga, jadi klaim itu nggak boleh. Karena kalau klaim itu dilakukan maka akan bisa terjadi info yang menyesatkan. Akhirnya Mas Haji membuat video klarifikasi setelah diskusi dengan saya nggak sendiri, saya dengan teman-teman ID yang masih muda. Ada Dr. Fajri yang merupakan peneliti, dia peneliti yang sudah sering berlomba di jurnal ilmiah, dapat penghargaan banyak, dan Dr. Vidi yang merupakan spesialis jantung di Bandung. Nah, itu jawaban saya. Nah, Profesor Hadi Pranoto sendiri kan mengklaim sudah menemukan obat COVID dan sudah dibuktikan ke ribuan orang, bahkan katanya sudah sembuh semua. Itu menurut Dokter Tirta seperti apa dok? Jadi kalau Pak Hadi Pranoto, kalau memang ada buktinya, ya buktikan secara ilmiah, seperti itu aja. Jadi kalau semua orang asal klaim, saya bisa klaim dong bahwa kopi bisa menyembuhkan COVID. Kan itu menyesatkan. Kalau memang itu bisa dibuktikan, buktikan secara ilmiah. Karena kan segala sesuatu itu ada tahapan ilmiahnya. Di dalam dunia kedokteran dan dunia ilmiah itu harus bisa dibuktikan bertahap. Gak boleh tinggal tiba-tiba tuh klaim itu gak boleh. Dan itu tahapannya panjang, seperti vaksin. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, penyebutannya suplemen. Dan soal COVID sendiri, itu kan tergantung dari imunologi, antibodi dari manusia. Kalau misal antibodinya kuat, ya dengan terapi support macam infus, bed rest, vitamin, obat menghilang gejala, obat simptomatik namanya, aman. Ya kan, vaksin itu untuk mencegah kita, buat tentara duluan. Jadi nggak boleh kalau misalnya asal klaim kalau nggak ada bukti ilmiah. Kalau sudah ada buktinya, buktikan. Kemarin kalau nggak salah saya baca berita mau siap bawa 1000 saksi, ya nggak apa-apa, asal bisa dibuktikan. Jadi kita para dokter dan ahli farmasi, ahli farmakologi juga, kita membuktikan sesuatu berdasarkan ilmiah. Kemarin juga ada berita bahwa bahwa Dokter Tirta
menemui Anji di Bandung untuk menyampaikan Iya. pesan dari Pak Doni Monardo. Itu seperti apa tuh, Dok? Maksudnya pesan apa yang disampaikan oleh Anji dari Kalau pesannya Pak Doni Monardo itu adalah tolong sebagai seorang figur kita beraspirasi itu boleh, kritik itu boleh karena agar seimbang. Cuman kalau kita menyampaikan sesuatu informasi yang berdasarkan asal klaim itu bahaya. Maka Pak Doni itu menasihati Mas Anji melalui saya, tolong angkatlah pariwisata, lalu pemulihan ekonomi dari sektor musik, entertain, itu nggak masalah. Dan kalau bersuara tentang kesehatan nggak apa-apa, tapi jangan memberikan info yang salah karena itu berbahaya. Dan Mas Anji pun kemarin di Gunung Puntang itu mengajak saya untuk bersih-bersih gunung, yang alhamdulillah dilakukan bersama-sama juga, dan Mas Anji setuju untuk membuat video dan kemarin sudah dirilis kan di YouTube agar kegaduhan ini berhenti. Gitu. kenapa harus menemui Anji saat Anji sedang di Bandung, Dok? Jadi terkesan bahwa pesan yang mau disampaikan ini sangat urgent, Dok. Ya memang harus urgent, kalau enggak kegaduhannya dibiarkan akan menjadi lebih viral. Sebenarnya ketemuan di Jakarta, tetapi Mas Anji itu sedang ada di Bandung untuk mengurus CHS. CHS itu adalah Cleanliness, Healthy, dan Safety, yaitu pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata dimulai dari pegunungan. Kenapa? Karena sektor alam itu adalah salah satu sektor yang untuk tertular COVID-nya paling minimal. Kalau misalnya di perkantoran itu paling tinggi karena sirkulasi udara tertutup. Jadi kenapa harus dikejar di Bandung? Karena ini urgensi banget. Pesan yang saya bawa dari Pak Doni Monardo itu sangat urgent. Dan ini perintah langsung dari Pak Kepala BNPB untuk menghentikan kegaduhan yang udah ada. Apa saja yang dibicarakan saat menemui Anji di Bandung? Pertama adalah kok bisa ketemu Pak Hadi. Dan di situ di video udah dijelaskan Mas Anji itu bertemu Pak Hadi tidak sengaja. Dan kenapa kok Mas Anji mau menemui Pak Hadi? Karena sudah ada pimpinan sebuah redaksi surat kabar yang mewawancarai duluan. Gitu. Jadi pada waktu itu ya Mas Anji bilang kalau dia dituntut, ya harusnya media-media besar juga dituntut. Tapi dia pengen mengakhiri masalah tersebut dan meminta maaf kepada publik dan lebih berhati-hati dalam membuat konten. Tapi jujur ya lebih kita berkolaborasi gimana lah obat herbal dan temuan ilmu-ilmu yang ada. Ada pembicaraan lain nggak, Dok, selama bertemu sama Ya Anji? kita lebih betul ada. Kita lebih bertukar pikiran soal gimana itu pariwisata dan entertain, dunia musik dan event bisa survive selama pandemi. Karena semenjak Dokter Tirta menemui Anji di Bandung itu sikap Anji menjadi lebih lunak ya mungkin ya. Jadi sekarang sudah membuat klarifikasi. Mungkin ada apalagi yang Gak ada apa-apa, ya kita tukar pikiran karena gini. Saya kan tipikal kalau kayak saya diberi pesan oleh kepala gugus tugas langsung, satuan tugas sekarang, ya kita menyampaikan pesan tersebut lah. Dan saya itu selalu terbuka dengan diskusi. Seraya kayak Jerry. Minggu saya kembali ketemu Jerry. Karena saya terbuka untuk diskusi. Tidak ada yang namanya kita berperang konflik terus. saat di Bandung itu Dokter Tirta menemui Anji membuat konten juga? Enggak lah, ngapain? Enggak. Saya nggak butuh konten. Anji pun nggak Anji nggak butuh konten, Pak. Jadi saya jujur aja tidak butuh konten dari yang seperti itu. Saya pure membawa pesan karena saya kan di BNPB sebagai relawan. Dan Mas Anji pun kan kita harus, karena dia membuat video itu di channelnya, ya dia inisiatif untuk mengakhiri kegaduhan dengan membuat sebuah video klarifikasi. Hanya itu berarti, Dok, ya? Iya, pure gak ada konten, Pak. Karena berapa sih konten AdSense dari kayak gitu? Kalau dari saya sih, yang penting publik juga harus tahu dan info yang sebenar-benarnya. Jangan sampai temuan herbal malah jadi disalahkan karena sebuah klaim dari Pak Hadi. Oke, Dokter Tirta. Lalu pertimbangannya apa, Dok? Dokter Tirta hanya menemui Anji tanpa menemui Pak Hadi Hadi? saya undang. Oh, Pak Hadi saya undang, kapan tapi tuh? nggak datang karena beliau ada acara di Sunda. Diundang untuk datang ke? Undang. Oh, Yang undang juga Mas Anji, dibilang ada Dokter Tirta, cuman pada waktu hari H Pak Hadi Pranoto emang sibuk. Beliau ada acara di Sumedang, ya wis. Ya karena yang penting kan kita tidak memaksa waktu orang ya. Ya sekarang ya biar Pak Hadi yang membuktikan itu ke teman-teman publik aja. berarti sampai saat ini belum bertemu dengan Pak Hadi? Belum pernah. Saya belum pernah ketemu beliau. Kalaupun ketemu saya hanya menanyakan. Kalau temuannya kita apresiasi, obat herbal yang bisa ditemukan oleh orang Indonesia itu luar biasa bagus dong. Tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Dokter Tirta sendiri melihat video klarifikasinya Anji itu seperti apa sih, Dok? Ya itu kan skripnya kami berdua yang buat. Jadi
jadi ya santai-santai aja, bagus. Oh, skripnya Dokter Tirta yang Nah, membuat ya iya dong. berdua dengan Nah kan hasil pertemuannya itu. Berarti atas dasar pertemuan itu baru Anji membuat klarifikasi, video klarifikasi. Iya, jadi kan saya udah bilang tadi di statement pertama, tujuan saya ke sana membawa pesan Pak Doni dan Mas Anji membuat klarifikasi tersebut ya sesuai dengan arahan-arahan dan hasil diskusi. Jadi jangan gegabah lagi. Berarti bisa digaransi bahwa setelah pertemuan itu si Anji tidak membuat gaduh soal COVID lagi gitu dok? Iya, insya Allah dia akan fokus ke aspirasi masyarakat mengenai pariwisata, entertain, dan akan menyampaikan info-info, tapi tetap kritis, tetapi tidak menyampaikan info yang salah. Lalu soal laporan yang dilayangkan oleh Anji terhadap yang dilayangkan oleh Muanas terhadap Anji itu seperti apa? Bro? Besok saya satu sesi sama Pak Muanas. Besok? Iya. Oh, Jadi gini, ini nih satu teman-teman, Pak Muanas itu saya kenal dari media sosial ya. Semua orang kan berhak melaporkan. Ini kan negara Indonesia ya. Indonesia kan negara hukum. Nah, kalau misalkan Pak Muanas melaporkan Mas Anji ya boleh, itu kan hak dia sebagai WNI kan. Tapi kalau saya tanya kelanjutan saya belum tahu. Mungkin saya akan tanyakan ketika saya satu sesi kuliah besok. Saya ngajar sama Pak Muanas bersama dengan staf Susmenkes. Kalau nggak salah di IDNX Indonesia Next Leader. oh gitu. Itu Pak Muanas ini melaporkan Hadi juga nggak sih? Dia melaporkan dua-duanya kan? Melaporkan dua-duanya. Setahu saya melaporkan dua-duanya, tapi saya nggak tahu lebih lanjut karena saya belum bertemu dengan beliau. Momen ketemu beliau tuh baru kayaknya dalam waktu minggu ini atau minggu depan ketika saya satu sesi kuliah. Oh gitu. Besok berarti akan ketemu Pak Muanas. Iya, satu sesi kuliah seminar terbuka. Lalu ada agenda apa lagi ntar ke depannya dok? Mungkin Dokter Tirta dengan Anji ada. Kalau Mas Anji sih, saya diminta Pak Doni sih untuk kayak mengontrol lah, lebih kayak feedback lah, teman sebagai as a friend. Yang penting jangan sampai kilap lagi. Namanya kalau saya sih mengatakan gini ya, setiap manusia itu pernah salah. Kalau kita kritik di media sosial, kita ajak diskusi udah bagus, ya wis, nggak apa-apa. Saya pun pernah salah, kamu pun pernah salah, semua orang sih pernah salah. Yang penting mau minta maaf apa nggak udah gitu doang. Dok, mungkin saya mau tanya soal Pak Hadi Pranoto kan dia mengklaim penemu obat COVID. Itu sebagai ancaman nggak sih dok? Untuk ID dan Ngapain? Kita nggak pernah anggap ancaman, bagus dong. Kan saya udah bilang, materi herbal itu sudah masuk di FK UGM dan farmakologi. Bagus, tapi tolong dibuktikan klaimnya secara ilmiah. Jadi kita nggak pernah anggap sebagai treat, nggak pernah ngapain. Kita urusannya menolong orang pak, masa ada orang bisa nemuin obat kita anggap treat, nggak ada. Cuman jangan asal klaim, karena sesuatu yang asal klaim tidak ada bukti ilmiah itu bahaya sekali pak. Oke dok, mungkin dok harapannya ke depan untuk kasusnya Anji seperti apa? Kalau harapan ke depan sih, saya sama Mas Anji tektokan terus, diskusi as a friend sekarang, dan Mas Anji respect juga dengan tindakan yang kami lakukan, dan dia juga mencoba ikhlas dan belajar lagi. Tapi kita akan kolaborasi terus, terutama soal mengangkat pariwisata dan teman-teman entertain yang terdampak. Lalu ya kalau dari saya sendiri, saya bakal kembali menemui Jerry. Dalam waktu dekat ini dok? Ya insya Allah minggu depan. Oh, itu untuk pertemuan seperti biasa tanpa konten? Nggak boleh. Saya emang kalau ketemu nggak boleh konten, karena emang itu membawa pesan dari pusat. Dan emang kita kan tugasnya merangkul ya. Kita kan satu Indonesia kan saudara. Janganlah sampai kita satu Indonesia itu berperang satu sama lain. Oke siap.